positif terinfeksi virus corona disebut telah melakukan kontak dengan warga negara Jepang. Presiden Joko Widodo mengumumkan 2 WNI positif terjangkit virus corona. From the first case, the coronavirus until now, many changes have occurred, namely the absence of activities outside the home, by using policies, one of which is online learning policies. As is known, from 2020 until now, the world has been attacked by the coronavirus, which has had an impact on increasing the death toll to tens of thousands of victims caused by this virus, all over the world, including Indonesia. So that many policies have been carried out by government from all countries in the world, one of which is limiting face-to-face activities to prevent the spread of the virus from expanding. This is also happened to the online learning policy, which aims to prevent the spread of the coronavirus in the school environment. Therefore, current activities are carried out through online media, including learning activities. As for the impact of online learning activities in general, of course, preventing the spread of the coronavirus and teaching and learning activities can continue even in the pandemic situation. Online learning policy are widely approved, such as one student from Widya Mandala Catholic University, Surabaya, Faculty of Business, majoring accounting. She is a semester 3 student who from the beginning of semester 1 has been learning through online learning media. Oke, kalau pendapat saya tentang kebijakan belajar online ini sendiri, kalau dalam situasi pandemi saat ini ya, menurut saya sih kebijakan belajar online ini adalah kebijakan yang paling tepat. Karena kan seperti kita tahu ya bahwa pandemi itu kita harus meminimalisir komunikasi kita dengan orang-orang sekitar kita. Jadi belajar online ini merupakan pilihan yang paling efektif karena kan kita belajarnya dari rumah masing-masing, sehingga komunikasi atau kontak fisik antar satu sama lain itu menjadi berkurang. Kalau saya sendiri ya, yang saya rasakan tentang belajar online ini tuh ada susah senangnya. Susahnya yang pertama itu ya, kita jarang ketemu teman-teman. Ya mau bagaimana lagi, soalnya kan corona, jadi kita harus meminimalisir komunikasi kita atau kontak fisik kita dengan orang-orang luar. Terus selain itu susahnya juga kadang karena jaringannya. Ya kalau jaringan ini tidak bisa dipersalahkan ya, karena kan kadang cuaca juga tidak stabil. Nah senangnya itu, kalau jujur ya, senangnya itu yang pertama kita bisa lebih banyak quality time dengan keluarga. Jadi kan kalau seandainya belajar online itu kan kita lebih sering di rumah. Terus selain itu kalau belajar online juga cara belajar kita tuh bisa lebih terwujudkan. Contohnya ya, kan kayak ada orang yang belajarnya harus sambil dengar musik atau belajar harus sambil makan, minum. Nah kalau belajar online itu cara belajar kita lebih terrealisasikan. Oke, untuk dampak positifnya ya, yang pertama itu dampak positif yang saya rasakan, belajar online itu saya lebih banyak menguasai aplikasi-aplikasi yang ada di laptop maupun di HP. Soalnya kan kalau online begini ya, kita kan harus lebih banyak cara atau lebih banyak kritis tentang komputer. Apalagi kan kita kesehariannya tuh menggunakan komputer. Jadi kayak mungkin cara mengubah file menjadi PDF, atau mungkin kalau seandainya nih kita bergabung di organisasi itu ya, biasanya kalau di online gini akan banyak sekali aplikasi yang kita gunakan untuk edit atau untuk berkomunikasi dalam organisasi. Nah, selain itu dampak positif lainnya bukan untuk saya saja, tapi mungkin untuk orang tua juga nih, meminimalisir atau lebih menghemat biaya dalam kuliah. Soalnya kan kalau saya kan kuliahnya merantau, jadi otomatis kan banyak pengeluaran dikeluarkan untuk kos, untuk makan minum setiap hari, transportasi. Nah, untuk online ini jadi lebih hemat. Usaha memaksimalkannya ya, menurut saya itu ada dua sisi, dari sisi internal dan sisi eksternal. Dari internalnya itu adalah dari diri kita sendiri, karena kita kan
harus tahu bagaimana situasi yang nyaman untuk belajar online. Kalau belajar online itu kan ya, kita lebih banyak duduk. Jadi kita harus buat situasi sekitarnya tuh menjadi nyaman, karena kan kita harus duduk dalam jangka waktu yang lama nih. Nah, kalau dari sisi eksternalnya, ini sih mungkin bisa dari kampus atau mungkin kalau sekarang dari Menteri Pendidikan ya. Biasanya kan setiap bulannya itu untuk mahasiswa atau siswa-siswi itu kan biasanya diberikan paket internet. Nah, itu juga menurut saya salah satu usaha dan bisa memaksimalkan belajar online ini, karena kan belajar online itu membutuhkan banyak paket data dan juga jaringan yang kencang. In addition, according to one of the lecturer at the University of Flores, she also agree with this online policy. During this online policy, she always carry out teaching activities at home. Pendapat saya terkait kebijakan pembelajaran online yang selama ini sudah berjalan, saya kira itu pilihan yang tepat. Kenapa? Karena dalam situasi pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, kita memang dilarang berinteraksi dalam jarak yang dekat, sehingga pembelajaran online itu menjadi salah satu cara untuk meminimalisir dampak negatif dari pandemi COVID-19. Yang saya rasakan selama diberlakukannya pembelajaran online pada dasarnya cukup baik. Artinya mahasiswa merespon sistem pembelajaran online ini dengan baik, orang tua juga merespon dengan baik. Kalaupun ada kendala teknis itu lebih pada masalah internet dan masalah listrik, karena kami di Indonesia Timur masih banyak wilayah yang belum mempunyai akses listrik dan juga masih banyak wilayah yang belum mendapatkan akses internet. Ya, dampak positif yang kami rasakan dengan kebijakan pembelajaran online, yang paling pertama, walaupun pandemi COVID-19 meningkat, kita masih tetap melakukan kegiatan pembelajaran melalui media online. Kemudian yang jelas, kita bisa belajar aplikasi-aplikasi baru, baik itu dari sisi dosen maupun dari mahasiswanya. Karena sebelum ada kebijakan pembelajaran online, kita mungkin belum tahu terlalu banyak tentang media-media pembelajaran. Nah, setelah kemarin diberlakukannya kebijakan pembelajaran online, akhirnya kita yang sebelumnya tidak tahu tentang Google Classroom, tidak terlalu tahu tentang e-learning, pelan-pelan kita belajar beradaptasi dengan semua aplikasi-aplikasi yang berbasis teknologi. Upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk memaksimalkan sistem pembelajaran online, menurut saya yang paling pertama itu dari sisi SDM-nya. Dari sisi SDM-nya itu bisa menyangkut dosen dan juga menyangkut mahasiswanya. Kendala yang kami alami kemarin itu kan masih banyak dosen dan mahasiswa yang belum memiliki kemampuan yang cukup untuk bisa menggunakan aplikasi pembelajaran yang berbasis digital. Kemudian yang kedua yang tadi saya jelaskan di awal, masih banyak persoalan-persoalan yang menyangkut sarana dan prasarana, misalnya soal jaringan internet, tentang listrik, kemudian ketersediaan HP, Android, dan juga ketersediaan laptop yang masih terbatas. Sehingga menurut saya yang pertama harus ada sosialisasi yang lebih intens dan kontinu tentang bagaimana menggunakan aplikasi-aplikasi pembelajaran yang berbasis digital. Kemudian yang kedua, mungkin perlu bantuan dari pemerintah untuk memperhatikan wilayah-wilayah yang masih belum mendapatkan akses internet dan juga belum mendapatkan jaringan listrik. Efforts are needed from the government to meet the needs of students, one of which is by improving the quality of internet connection in several areas and providing the media for learning facilities such as computer rooms that can help the students to optimally in the implementing online learning policies. Educational institution can provide other assistance such as providing internet quotas to students, to assist them learning activities and to providing
excessive spending on the part of parents in financing internet quotas. In addition, providing facilities regarding online learning media, such as Google Classroom and a class website that can support this activity. Next, in addition, collaborative efforts are needed between parents and teachers in monitoring online learning activities so they can run optimally. For example, parents can monitor their children's learning activities and work time while at home. If these 3 points can be executed properly, of course, it will maximize all online learning